Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, gimana kabar kalian semua? Ibu selalu berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan dan anak-anak juga bisa mempelajari berbagai macam pelajaran dan nantinya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan dan kemajuan Bani Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan. Perkembangan dan kemajuan peradaban kebudayaan Islam pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah di bidang ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Kemudian kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Dilanjutkan dengan kemajuan di bidang seni, kemajuan bidang politik dan pemerintahan, dan kemajuan di bidang kebudayaan. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan ya. Di dalam ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah kita yang mempelajari tentang yang pertama adalah ilmu filsafat, kemudian ilmu kalam, yang ketiga ilmu kedokteran, 4 ilmu kimia, kelima matematika, keenam sejarah, ketujuh ilmu bumi, dan yang kedelapan adalah astronomi. Jadi ilmu-ilmu inilah yang berkembang dan maju pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama kita akan mempelajari filsafat. Apa yang dinamakan filsafat? Anak-anak, filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Manfaat filsafat Islam adalah untuk menemukan hakikat segala sesuatu sebagai ciptaan Allah dan merupakan bukti kebesarannya. Siapakah filsafat Muslim pada waktu itu? Yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi dinamakan juga Bapak Filsuf Muslim yang pertama kali. Sedangkan karya-karyanya, beliau mengarang buku sebanyak 270 buah, yaitu bidang filsafat, logika, ilmu hitung, ilmu musik, astronomi, ilmu geometri, ilmu medis, astrologi, ilmu psikologi, ilmu politik, dan ilmu materiologi. Al-Kindi inilah yang terkenal dengan sebagai Bapak Filsuf Muslim yang pertama kali. Yang kedua adalah Al-Farabi. 2 karya besar Al-Farabi yaitu Al-Jami' Baina Ar-Ra'yi Hukaimini dan Wa Uyun Al-Masail. Yang ketiga adalah Ibnu Sina. Buku-buku Ibnu Sina yang terkenal adalah Asy-Syifa, Al-Qanun fit Tibb, Al-Isyarat wa At-Tanbiyat, Mantiq Al-Masrikiyin. Kemudian yang keempat, filsuf Muslim yang keempat adalah Ibnu Bajjah. Beliau mengarang sebuah buku Risalatul Wada, Akhlaq Al-Kitab An-Nabat, Risalah Al-Intisar, Al-Aqli Bil Ihsan, Tadribal Mutawahhid, Kitab An-Nafs, Risalahul Wayah Al-Insaniyah. Yang kelima adalah Ibnu Tufail. Karya Ibnu Tufail diantaranya adalah Momentain ya adalah Hai Bil Yakzat, yaitu si hidup putra si bangkit. Yang keenam adalah Imam Al-Ghazali. Buku yang terkenal adalah Maqasid Al-Falasifah, Tawfud Al-Falasifah, Ihya Ulumuddin, Dal'an Munkis min Al-Dalal. Ilmuwan filsuf Muslim yang ketujuh adalah Ibnu Tufail. Karya Ibnu Tufail adalah Bidayah Al-Mustahid, Fasal Al-Maqal,
fima bainal hikmah wa al-syar'iyyah malam al-istisah. Ini adalah ilmuwan filsafat pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang cara mempertahankan kesehatan manusia dan mengembalikan manusia pada keadaan sehat dengan memberikan pengobatan pada penyakit dan cedera. Siapa saja di antara ilmuwan kedokteran yang terkenal pada masa Abbasiyah? Yang pertama adalah Ar-Razi. Dia adalah seorang ahli fikih Islam dan ahli klinik. Kemudian Ibnu Sina, karyanya yang terkenal di bidang kedokteran adalah Ensiklopedia Konon fi al-Atib. Kemudian yang ketiga adalah ilmu kalam. Imam Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah beserta eksistensi semua yang mungkin, mulai yang berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Ilmu yang membahas berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan argumentasi logika atau filsafat. Di antara ilmuwan ahli ilmu kalam adalah Wasil bin Atha. Yang kedua Al-Baqillani, kemudian Al-Asy'ari, Al-Ghazali, dan Sajastani. Kemudian ilmu berikutnya adalah ilmu matematika. Kita nggak asing lagi tentang ilmu matematika ya, anak-anak sudah mempelajari semenjak anak-anak SD sudah belajar tentang ilmu matematika. Apa yang dinamakan matematika? Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani dari akar kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu. Atau dari kata lain yang serupa yaitu mathenein yang berarti belajar atau berpikir. Matematika adalah ilmu tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Siapa saja ilmuwan di bidang matematika? Yang pertama adalah Al-Khawarizmi. Beliau telah menyusun buku aljabar dan menumpangkan angka 0. Angka 1 sampai 9 berasal dari Hindu yang dikembangkan oleh umat Islam. Yang kedua adalah Umar Khayyam. Buku karyanya adalah Treatise on Algebra and buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Berikutnya adalah ilmu sejarah. Sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah adalah kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata dalam kehidupan manusia. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun. Jadi sejarah bisa juga kita artikan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau dan bisa dibuktikan. Tokoh-tokoh sejarawan yang pertama adalah Muhammad bin Ishaq. Beliau mengarang sebuah buku Sirah An-Nabawiyah li Ibnu Ishaq. Kemudian Al-Waqidi. Yang ketiga Muhammad bin Sa'ad. Al-Tabaqat Al-Kubra. Kemudian yang keempat adalah Al-Ubaidillah. Berikutnya adalah ilmu bumi. Ilmu bumi ini juga merupakan ilmu pengetahuan yang sangat berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Ilmu kebumian atau geosains adalah suatu istilah atau kumpulan cabang-cabang ilmu yang mempelajari bumi. Cabang ilmu ini menggunakan gabungan dari fisika, geografi, matematika, kimia, dan biologi untuk membentuk suatu pengertian kuantitatif dan model lapisan-lapisan bumi.
Di antara ilmuwannya yang terkenal adalah Al-Hisham Al-Kalbi, ahli ilmu bumi pertama dalam sejarah Islam. Yang kedua, Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Musa Al-Khawarizmi dilengkapi oleh Al-Maqdisi Abu Abdillah yang menghasilkan sebuah ensiklopedia ilmu. Kemudian ilmu astronomi. Astronomi adalah atau kadang disebut sebagai ilmu bintang atau ilmu falak. Adalah cabang ilmu alam yang meneliti benda langit serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Di antara tokoh astronomi Islam adalah Muhammad Al-Fazani, kemudian Abu Masul Al-Falaki, yang ketiga Jabir Al-Batani, beliau pencipta alat teropong bintang yang pertama. Demikian anak-anak pelajaran yang kita sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa selalu ingat pesan ibu. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Selamat belajar. Kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan pada minggu-minggu berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya di itu.